Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan komisi, anggota Komisi 10 yang saya hormati, Mas Menteri beserta dengan jajaran, tentunya meskipun tadi Pak Kapoksi sudah menyampaikan, tapi bolehlah kita juga tetap memberikan apresiasi capaian realisasi anggaran kementerian di tahun 2021. Terutama yang saya happy berat itu, kalau anak Jakarta Selatan itu harus di-mix ngomongnya Pak Mas. Kalau anak Jaksel harus di-mix Inggris, Indonesia, Indonesia, Inggris gitu ya. Itu adalah yang soal lulusan perguruan tinggi yang langsung kerja. Itu saya lumayan happy ngelihat itu, meskipun yang vokasi tadi saya harapkan di atas 50%. Tapi ternyata tentunya ini menjadi capaian kita nanti di tahun-tahun berikutnya. Yang kedua tentunya Mas Menteri, saya dalam bahasa komunikasi politik saya bisa bisa membaca bagaimana Mas Menteri betul-betul ingin menekankan bahwa kita tidak kehilangan esensi dalam konteks guru P3K. Dari awal pertama kali Mas Menteri menyampaikan itu, mengkomparasi dengan tahun-tahun sebelumnya, saya sudah paham, saya sudah mengerti bahwa apa kerja besar yang dicapai oleh pemerintah saat ini itu luar biasa. Dan itu adalah janji kampanye, bukan hanya sekedar jatuh dari langit gitu ya, atau jatuh dari loteng terus kita laksanakan. Tapi ini adalah komitmen yang bukan kebetulan, tapi berhasil direalisasikan oleh kabinet yang sekarang gitu ya. Jadi ini adalah satu apresiasi, tentunya besar harapan agar tadi Bang Andreas sudah menyampaikan tahap 3 di 2022 dan juga kita tuntaskan di 2023 ya, sehingga 2024 tahunnya pemilu sudah enak ngomongnya Mas Menteri. 1 jutanya mantap bulat gitu loh ya, dengan kita orang politik soal ini Bang Rano semuanya. Jadi agar kita juga dengan segala turunannya tadi yang disampaikan oleh Bang Andreas juga, itu adalah sesuatu yang wajar, tapi saya paham bahwa kita tidak boleh kehilangan fokus. Ya, tentunya tugas kita Komisi 10 dalam menerima konstituen kita, kemarin kita lihat banyak sekali lembaga-lembaga yang tadi disampaikan Pak Ketua Komisi, bagaimana teriakan mereka, jeritan mereka, dan ini wajib hukumnya kami komunikasikan kepada pemerintah. Dalam hal ini tentunya Mas Menteri adalah mitra kami, bukan kementerian yang lain yang ada di Pansel, yang dalam waktu dekat ini akan bertemu dengan para Pemda. Besar juga harapan kami agar Mas Menteri, ini kalau menyampaikan hasil memang tidak sempurna, tapi yang namanya perjuangan itu harus bisa disempurnakan. Ya, usaha dan perjuangan itu harus bisa kita sempurnakan. Yakni memperjuangkan agar yang disampaikan tadi, terobosan hukum atau terobosan peraturan. Ini kekhawatiran dari apa yang disampaikan Mbak Esti, Bang Andreas, Bang Rano, dan saya dalam hal ini, masa tunggu judicial review ini bagaimana? Ya. Kita nggak tahu, apalagi dalam kata-kata gini akan diajukan BMPS, gitu ya. Berarti akan diajukan berapa lama kita menunggu. Nah, nasib dari mereka ini seperti apa? Menurut saya Kemendagri, Kemenparekraf dan juga Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya itu memang harus ada evaluasi secara menyeluruh, dan juga kita harus keluar dengan terobosan-terobosan sehingga yang namanya masa tunggu ini tidak menjadi penderitaan. Kalau kami teriakan terkait dengan guru swasta yang harus pindah ke negeri itu sudah saya dengar sejak Oktober 2021 saat reses. Saya kaget sekali. Ternyata kalau dia lolos, dia masuk formasi, dia harus pindah. Itu sampai nangis kepala sekolahnya. Saya sampai bingung mau jawab apa. Karena saya juga baru dengar dari kepala sekolah yang menangis di depan orang tua murid. Bulan Oktober, saya baru dengar sekarang. Nah, kebetulan memang DKI agak beda. DKI tidak terima dana alokasi. Betul Bu Sekjen ya? Mereka bayar sendiri. Bagaimana cara mengaturnya? Kami bayar sendiri, kami udah tes, ya kami tariklah ke negeri. Masa udah bayar sendiri tetap di swasta? Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya nasib guru-guru ini pada masa tunggu judicial review sampai putusannya, tolong segera dipikirkan Mas Menteri. Ini jumlahnya banyak sekali. Nah, juga apresiasi kepada Mas Iwan. Tadi kan Mas Menteri menyampaikan apresiasi. Saya apresiasi karena saya tadi sudah telepon helpdesk ya. 1.597. Sudah saya telepon, saya udah pencet 0, saya pencet 107, ada barang itu. Ya, yang jawab wanita dan ramah suaranya. Ya, jadi kita bukan asal tulis di situ, saya cek langsung.
Ya, jadi terus ditingkatkan karena ini penting helpdesk itu, dan juga saya rasa ini akan berdampak untuk komunikasi kita.